Sebagai penyewa pun sebenarnya memiliki hak ya untuk menyampaikan pendapat, untuk komplain ya. Penyewa itu kan konsumen ya, konsumen yang membayar IPL. Membayar IPL itu membayar pelayanan umum, pelayanan fasilitas ya. Misalnya kalau keberatan terlalu mahal atau bagaimana bisa komplain juga, bisa menyampaikan usulan-usulan. Dan itu sebenarnya dilindungi di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga resminya dari apartemen ya. Di sini tertulis di pasal ya, bab 4 mengenai keanggotaan dan daftar anggota. Pasal 9 yaitu keanggotaan pada ayat 2 ya. Ini ya saya bacakan ya, anggota perhimpunan adalah subjek hukum perorangan atau badan hukum yang memiliki atau memakai atau menyewa atau yang memanfaatkan sarusun. Sarusun itu mungkin sarana rumah susun. Nah, yang menyewa berarti bisa atau wajib jadi anggota P3SRS. Anggota perhimpunan adalah subjek hukum. Nah, subjek hukumnya itu yang memiliki pemilik ya, pemilik. Selain pemilik juga yang memakai. Tidak harus pemilik semua tidak. Jadi anggota P3SRS itu termasuk yang memakai, yang menyewa, atau yang memanfaatkan. Itu yang tertulis ya. Jadi gini loh. Jadi kita itu harus belajar mengenai hukum yang berlaku resminya itu bagaimana baru kita bisa menyanggah mereka. Mereka itu kadang jawabnya suka-suka loh. Suka-suka mereka jawabannya. Sampai saya tuh geleng-geleng. Wah, iya mereka itu kok jawabnya gitu ya. Hebat ya mereka ya kerja di sini ya. Ternyata saking hebatnya sampai begitu loh kelakuannya terhadap warga. Wah, saya tuh sampai heran loh, sampai geleng-geleng. Kita ini kan warga yang bayar IPL. Ya kalau mereka suka-suka mereka melanggar-melanggar peraturan, ya buat apa peraturan seperti itu? Buat apa tanda tangan di notaris? Notarisnya mana atau siapa gitu kan? Misalnya disebutkan ini peraturan house rules-nya notaris ini. Nah, perlu dicek itu notarisnya. Kalau notarisnya nggak benar ya perlu digugat juga notarisnya. Jadi harus belajar peraturan resmi, bukan masalah berapa besar kekayaan kita, berapa besar tebal dompet kita. Bukan seperti itu cara cara menuju kehidupan yang tertib. Ya, peraturan itu kan dibikin untuk supaya kita tertib, aman. Memang harus ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan ya terjadilah sebenarnya ya hukum rimba. Kamu di grupnya siapa? Ya udah terjadi hukum rimba. Rules-rulesnya nggak jelas. Mereka itu ya suka-suka mereka mau belain siapa gitu loh. Nanti sesama warga itu terjadi tebang pilih dalam pelayanan, ya kan? Ya seperti itu kan nggak benar. Jadi kalau mereka tuh biasanya sekarang nih, oh kalau yang komplain itu si A diperhatikan, cepat dikerjakan. Nanti kalau yang komplain si X didiamkan dulu, kasih alasan macam-macam. Itu yang terjadi saat ini seperti itu, bukan seperti itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan ya keadilan sosial, bukan diskriminasi seperti itu. Ya diskriminasi seperti itu karena apa? Karena yang berlaku hukum rimba. Mereka itu ya warga banyak yang tidak sadar hukum. Nah, kita itu kan dalam arti ini membahas problem-problem publik. Nanti kalau kita bicara pada seorang warga lansia dia bilang begini, saya tidak suka mencampuri urusan orang lain. Lah, ini kan urusan urusan tata tertib, urusan peraturan, penegakan pergub dan lain sebagainya itu kan urusan warga, bukan urusan orang lain. Dia warga, saya warga, kita kan warga. Ya kalau bicara dengan lansia itu ya begitu, atau bicara dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang egosentris, ya mereka punya banyak alasan. Orang yang penakut, orang yang pesimis, ya kan? Nanti alasannya ini, alasan itu, ya mereka bisa punya banyak alasan untuk mempertahankan
egosentrisnya mereka,